Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di For My Channel bersama saya Eka Puspitasari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang OGIF. Nah, OGIF itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, OGIF frekuensi kumulatif kurang dari disebut OGIF positif. Yang kedua, OGIF frekuensi kumulatif lebih dari disebut OGIF negatif. Nah, bagaimana cara membedakan OGIF positif dan OGIF negatif? Mari kita pelajari berikut ini. Di sini kita punya data sebuah nilai di mana nilainya ada 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan 91 sampai 100. Kemudian di sini ada frekuensinya di masing-masing kelas ada 1, 6, 9, 11, 11, dan 6. Kemudian di sini juga ada tepi atas dan tepi bawahnya. Untuk mencari tepi atas dan tepi bawah itu sama pada video sebelumnya, caranya sama. Kita lihat untuk tepi atas yang ini. Di sini batas atasnya adalah 50, maka untuk mencari tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. 50 ditambah 0,5 adalah 50,5. Kemudian 60 ditambah 0,5, 60,5 sampai dengan 100 ditambah 0,5 adalah 100,5. Untuk tepi bawahnya, batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya adalah 41. 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5 sampai dengan 91 dikurang 0,5 hasilnya adalah 90,5. Nah, kita sudah dapat tepi atas dan juga tepi bawahnya. Sekarang kita akan menulis FK kurang dari atau frekuensi kumulatif kurang dari. Kita lihat di sini ada tepi atas. Untuk menghitung frekuensi kumulatif kurang dari, itu kita lihat dari tepi atas. Artinya, untuk mengisi ini kita lihat yang nilainya kurang dari 50,5. Nilainya kurang dari 50,5 berapa? Hanya ada satu ya. Karena ini kan mulai nilainya dari 41 sampai dengan 50. Frekuensinya ada satu. Nah, sekarang yang ditanya yang kurang dari 50,5. Berarti adalah 1. Ya, hanya 1. Karena 50,5 ini lebih besar dari 50 ya. Maka di sini adalah 1. Kemudian, untuk nilai yang kurang dari 60,5. Yang kurang dari 60,5 ada berapa? Ya, ada 6 dan juga ada 1 ini. Karena nilai 1 dan 6, frekuensi yang 1 dan 6 ini kan dia 6 dari 41 sampai 60 ya. Maka di sini 1 ditambah 6 jadinya 7. Selanjutnya, untuk yang ini. Nah, untuk yang ini nilai yang kurang dari 70,5 adalah 9, 6, dan 1. Maka kita tambahkan saja 1 tambah 6, 7 ditambah 9, 16. Nah, untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari ini sebenarnya mudah ya. Jadi kita tambahkan saja. Untuk yang selanjutnya berarti 16 tambah 11. 27. Kemudian untuk yang ini 27 ditambah 11. 38. 38 ditambah 6 adalah 44. Jadi seperti itu ya cara menghitung frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang kita hitung frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita lihat kita punya tepi bawah nih 40,5 nih. Nah, berarti kita akan mencari nilai dari yang nilainya lebih dari 40,5. Nilainya, frekuensinya itu harus lebih dari 40,5. Sedangkan di sini,
ini adalah frekuensi dari 41 sampai 50. Ini sampai dengan sini 91, sampai 100. Ini frekuensinya. Nah, sedangkan ini lebih dari 40,5. 41 sudah lebih dari 40,5? Sudah. Nah, secara otomatis semua ini frekuensi ini lebih dari 40,5. Jadi kalau 1 ditambah 6 itu 7, ditambah 9, 16, ditambah 11, 27, tambah 11 lagi 38, tambah 6, 44. Maka di sini adalah 44. Kemudian yang lebih dari yang ini lebih dari 50. Lebih dari 50,5. Nah, yang lebih dari 50,5 berapa nih frekuensinya? Nih, mulai dari sini ya, mulai dari 6. 1 kenapa tidak? Karena 1 adalah frekuensi dari 41 sampai 50. 50,5 lebih besar dari ini kan? Nah, sehingga si 1 tidak diikutkan. Maka hanya 6 ditambah 9 ditambah 11 tambah 11 tambah 6 hasilnya adalah 43. Atau biar lebih sederhana seperti ini. 4 dikurang 1, hasilnya 43. Nah, untuk yang selanjutnya berarti berapa? 43 dikurang 6, hasilnya 37. Selanjutnya 37 dikurang 9, 28. 28 dikurang 11, hasilnya 17. 17 dikurang 11, hasilnya 6. Jadi seperti itu cara menghitung frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kalau yang ini tadi ditambah 1 tambah 6, ini kan 7, 1 tambah 6 tambah 9, 16, dan seterusnya sampai 44. Kalau yang ini dikurang. Jadi ini 44 total dari semuanya ini kita taruh paling atas. Kemudian dikurangi 1, 44 dikurang 1, 43, 43 dikurang 6, 37, 37 kurang 9, 28, sampai dengan seterusnya sampai dapat nanti nilainya 6. Oke, sekarang kita akan menggambar ogif-nya. Yang pertama kita gambar adalah, oke, ini data kita yang tadi adalah ogif positif atau frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang lihat, ini adalah apanya? Ya, ini adalah frekuensinya, sedangkan ini adalah tepi atas. Ini adalah tepi atas. Oke, jadi di sumbu Y-nya ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian yang ini adalah tepi atasnya. Nah, untuk membuat ogif positif yang perlu kita lihat hanya tepi atas dan juga frekuensi kumulatif kurang dari. Sekarang kita lihat untuk saat dia tepi atasnya 50,5, frekuensinya adalah 1. Nah, 1 kurang lebih di sini ya. Kemudian saat dia tepi atasnya 60,5, oke, tepi atasnya 60,5, frekuensinya adalah 7 ya. Ini 7 kurang lebih di sini. Oke, selanjutnya saat tepi atasnya 70,5, frekuensinya kurang lebih adalah 16 di sini. Oke. Kemudian saat frekuensinya 27, nah 27 kurang lebih sini, tepi atasnya adalah 80,5, kemudian frekuensinya 38 kurang lebih sini, tepi atasnya adalah 90,5 nih. Kemudian saat frekuensinya 44, tepi atasnya adalah 100,5. Oke, kita buat titiknya. Nah, kemudian titik-titik ini kita buat sebuah garis lurus. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ogif ya. Ini jadi ogif, tapi sekarang kita hilangkan garis-garisnya. Oke. Nah, ini sudah ogif. Ini adalah ogif positif. Oke, selanjutnya dengan data yang sama kita akan membuat ogif negatif. Ini data yang sama seperti tadi. Kita masukkan di sini sama, ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari, kemudian ini adalah tepi bawah.
Untuk membuat ogif negatif yang kita butuhkan tepi bawah dan juga frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Sekarang kita lihat. Saat tepi bawahnya 40,5, frekuensinya adalah 44. Kemudian saat tepi bawahnya 50,5, frekuensinya adalah 43. Kemudian saat tepi bawahnya 60,5, frekuensinya adalah 37. Kemudian saat tepi bawahnya 70,5, frekuensinya adalah 28. Kemudian saat tepi bawahnya 80,5, frekuensinya adalah 17. Ini. Kemudian saat tepi bawahnya 90,5, frekuensinya adalah 6. Sama seperti tadi, ini kita tarik sebuah garis lurus. Oke, dia seperti ini. Baiklah, ini adalah ogif negatif. Nah, sekarang garis putus-putusnya kita hilangkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah ogif negatif. Sekarang kita lihat apa bedanya antara ogif positif dan juga ogif negatif. Oke, ini tadi adalah ogif positif. Kemudian yang ini adalah ogif negatif. Jadi di sini bisa kita lihat, jika di ogif positif, garis lurusnya ini adalah naik. Dia naik ke atas, sedangkan ogif negatif, itu dianya turun grafiknya ya. Jadi diperhatikan jika ogif positif dia grafiknya naik, sedangkan ogif negatif grafiknya turun seperti ini. Jadi jangan sampai salah antara ogif positif dan juga ogif negatif. Baiklah, demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.